Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati di channel Jumiati dan Taufik, masih di visual coding pada Assemble Edu. Di bagian kedua ini kita akan melanjutkan pengkodingan kita ya di project kita yang sebelumnya. Yaitu kita di project sebelumnya kita langsung saja ke Assemble Edu. Di sini di project sebelumnya kita sudah di bagian 1 itu kita menggerakkan gajah ya. Jadi ceritanya di project yang pertama ini yang sebelumnya itu kita saya jalankan seperti ini ya. Nah itu codingnya, fiturnya seperti ini ya yang diperlukan. Jadi gajah, rumput dengan audio suara, yaitu suara dari Assemblr. Nah kemudian untuk codingnya itu digunakan seperti ini. Ini yang sudah saya jelaskan di bagian pertama ya, visual coding bagian pertama. Nah kita akan melanjutkan, yaitu ceritanya nih setelah tadi si gajah bergerak gitu ya, kemudian makan rumput, kemudian kita akan menampilkan pertanyaan gitu ya. Nah gimana kita menampilkan pertanyaannya, yaitu kita akan menggunakan fitur visual coding, yaitu yang stats ini, yang merah ini. Kita akan menggunakan block yang form the user with the question. Kita gunakan ini ya, letakkan di sini. Jadi kita akan menampilkan semacam interactivity atau pertanyaan gitu ya. Misalkan di sini bisa kita ketikkan nih, saya perbesar ya. Misalkan pertanyaannya apa nih di sini. Nah, terserah ya. Misalkan saya buat pertanyaan, misalkan gajah makan menggunakan titik-titik. Berarti jawabannya belalai ya. Di sini kita lihat sini jawaban kita adalah berupa tipenya teks. Oke, betul. Jadi kalau misalkan jawabannya itu berupa angka, itu bisa diganti ya, number. Kemudian di sini variabelnya akan terkumpul di answer 1 ya. Kalau kita tidak ingin menambah variabel yang baru, itu boleh. Kalau misalkan kita ingin menambah variabel yang baru juga boleh. Di sini misalnya kita tambahkan variabel, klik bagian variabel di sini. Kita pilih bagian create variabel. Misalkan kita pilih adalah jawaban. Nah, tipenya apa? Yaitu tipenya adalah teks. Kemudian kita pilih yang create. Oke. Ya. Ini bisa dihapus dulu yang ini. Ya. Jadi nanti di sini bisa kita ubah ya. Ini di bagian akhir ini yang the set the response to-nya ini bisa kita ubah ke jawaban karena kita sudah membuat variabel baru yaitu namanya jawaban. Jadi kalau misalkan tadi kita tidak menggunakan variabel yang baru, maka kita tetap ada di answer 1 juga tidak apa-apa. Saya sekalian mencontohkan bagaimana membuat atau menggunakan fitur yang variabel ini ya. Jadi ketika kita memerlukan fitur tertentu, misalkan tentang untuk waktu atau jawaban, maka kita bisa menambahkan variabel di sini ya dengan klik create variabel ini. Oke, selanjutnya kita akan mengatur untuk pertanyaannya ya. Nah, di sini saya coba tambahkan teks di sini ya. Saya tambahkan teks, misalkan di sini teksnya adalah misalkan pertama adalah gajah. Ya, nggak apa-apa. Ini pertama gajah. Kita tambahkan. Ini kita tutup dulu ya. Ini nggak apa-apa. Ditampilkan lagi. Saya tambahkan teks yang pertama gajah.
Oke, kita letakkan, kita ubah ukuran dulu. Saya pindahkan agak ke atas, misalkan di sini. Nah, kemudian saya juga mau menambahkan fitur cukup aja gajah ini ya teksnya. Kita kembali ke codingnya, kita letakkan di sini. Nah, sekarang kita akan menjalankan coding yang prompt tadi ya. Kita perbesar aja ya. Dari teksnya ada gajah ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menjalankan di sini codingnya. Saya perbesar. Nah, di sini. Nah, jadi kita menggunakan pertanyaan yaitu gajah makan menggunakan, maka ketika ada yang menjawab, ya jadi ketika kita menjawab atau pengguna atau yang menemukan project kita ini mencoba menjawab gitu ya, kita akan membuat skor gitu ya, misalkan jawaban benar gitu ya. Nah, itu bisa kita ubah yaitu menggunakan condition, fitur condition ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan if kemudian do gitu ya. Nah, tapi sebelumnya ya oke deh, betul. Ya. Nah, jika jawaban, nah ini jika jawabannya sama dengan belalai, berarti kan benar ya. Nah, berarti kita bisa menulis di sini itemnya di sini kita ganti dengan jawaban. Di sini jawaban. Ya, ini kita masukkan sini. Nah, yang itemnya diklik ini bisa dihapus, klik aja delete ya. Jika jawabannya sama dengan teks ya, maka kita kembali lagi ke operator, kita cari yang teks. Nah, kita gunakan yang teks. Nah, kita ganti satunya, kita letakkan sini teksnya ya. Jadi kalau jawaban kita berupa teks, maka kita harus mengambil dari operator di sini, ya. Saya hapus. Jika jawabannya adalah belalai, bisa jadi jawabannya mungkin benar besar semua, gitu ya, belalai besar semua seperti ini. Atau bisa jadi jawabannya ada yang huruf kecil. Nah, ini bisa kita copy aja nih, ini kita seperti ini, kemudian kita duplikat. Nah, ini ada di sini. Nah, bagaimana kalau jawabannya itu huruf pertamanya aja yang besar? Jadi ininya belalai misalkan. Atau jawabannya itu semuanya huruf kecil. Nah, ini kita blok seperti ini ya, yang dari hitam ini seperti ini, kemudian kita duplikat lagi. Nah, ini ke sini ya. Misalkan ini belalainya huruf kecil semua. Nah, belalai. Nah, kita akan menggunakan 3 jawaban ini ya, yaitu dengan menggunakan yang namanya operator. Ya, operatornya adalah kita gunakan yang or. Jadi kan atau gitu ya. Jadi kita gunakan yang atau ini. Nah, ini saya kosongkan dulu di sini ya, kita letakkan dulu ya. Ini kita keluarkan saja karena jawabannya kan bukan satu ya. Jawaban yang pertama mungkin ini ya. Nah, or-nya ini kita akan menyambung lagi ya. Kita akan menyambung lagi. Ini kita delete dulu yang satu-satu ini. Kita akan menyambung lagi untuk ke dua pilihan yang memungkinkan. Jadi kita klik lagi di operatornya. Kita pilih lagi yang or ini, kita letakkan di sini. Oke.
Setelah seperti ini, kita keluarkan satunya. Hapus. Ini juga kita keluarkan. Hapus. Kita pindahkan nih blok ini yang di bagian ujung ini, kita klik kiri, kemudian kita letakkan. Kemudian kita juga akan meletakkan jawaban yang ini di OR yang sebelah satunya ya. Saya perkecil seperti ini. Nah, kita klik di ujung sini, klik kiri, kemudian kita letakkan, lepas di sini. Jika sudah kondisi seperti ini, jadi jawabannya itu, jika jawabannya belalai, huruf B-nya besar satu, atau huruf kecil semua, atau huruf kapital semua, nah, maka ini kita letakkan di sini. Iya. Apa yang terjadi? Nah, kita ubah tulisan gajah tadi, kita kasih, misalkan kita ubah menjadi skor 100 gitu ya. Nah, kita tulis, berarti kita akan mengubah teks. Itu di mana fiturnya? Yaitu ada di stats. Ini ya. Nah, itu kita akan update teks. Nah, ini update teks ya. Kita akan update teks gajah. Ini kebetulan teks kita kan tadi cuma gajah ya. Update teks gajah menjadi, nah misalkan jadi apa? Misalkan jadi jawaban benar. Misalkan. Kalau kita ingin mau menambahkan lagi, misalkan saya tambahkan untuk skornya ya. Tambahkan dulu. Ini kita tambahkan teks di sini dulu, tutup dulu ini ya, biar nggak mengganggu. Kita mau menambahkan selain tulisan gajah ini, kita besar dikit deh. Nah, kita akan menambahkan skor gitu ya. Saya pilih lagi teks di sini. Saya pilih skor. Skor titik 2. Saya akan kasih warna hitam. Nah, ini bisa diubah warnanya, kalau belum berubah di sini juga boleh ya. Play. Nah, udah hitam nih kan? Kita pindahkan, misalkan dipindah ke sini deh. Ke kiri. Nah, kemudian saya tambahkan lagi, misalkan skor ini ada untuk skornya berapa. Tambahkan 3D. Tambahkan teks ya, saya salah. Saya tambahkan lagi teks. Misalkan pertama saya kasih skornya itu tanda strip gini aja ya. Strip gitu, kasih warna merah. Misalkan. Apply. Plus. Nah, ini saya pindahkan ke sini supaya dekat di sini ya. Nah, jadi ada untuk tulisan skornya gitu ya. Sekarang kita kembali ke codingnya. Nah, sini saya akan update teksnya gajah menjadi jawaban benar. Saya tambahkan lagi, saya update teks di sini yang strip tadi ya, itu menjadi 100. Terus kalau jawabannya selain ini bagaimana? Kan misalkan selain belalai ya, misalkan dia jawab gading. Gitu. Maka berarti skornya 0, jawabannya salah. Nah, itu kita gunakan di sini ya, selain ifs yaitu else. Nah, ini kita gunakannya di sini ya. Nah, kita klik yang bulat gerigi yang biru ini, silahkan diklik seperti ini. Nah, kemudian pilih yang else-nya ini, letakkan di bawah if. Oke. Sudah, kalau sudah diklik lagi. Nah, ini sudah ada else-nya ya. Maka else-nya seperti apa? Ini kita copy aja ya, duplik. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini saya copy taruh sini, maka gajahnya kita bilang jawabannya salah. Kita copy, ini kita ganti
benar jadi salah gitu ya. Baru teks skornya menjadi berapa, kita coba jadi 0 misalkan. Ini kita copy aja, Ctrl C, sudah kita klik seperti ini, kita klik Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, letakkan di bawah sini. Bahwa menjadi skornya adalah 0. Jadi ini coding kita. Coba kita jalankan ya. Kita pratinjau. Ya, kita klik play. Nah, gajah makan menggunakan, kita jawab ya. Nah, jawaban benar, skor 100. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, bagaimana kita membuat coding untuk berupa pertanyaan ya. Jadi kita menggunakan fitur yang di stats ini, kemudian kita menggunakan yang from ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita mengatur untuk jawabannya adalah seperti ini jika dia terdiri dari beberapa jawaban. Mungkin seperti itu untuk tutorial kali ini ya, bagaimana kita menggunakan fitur stats untuk membuat pertanyaannya dan mengatur jawabannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.